Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran geografi untuk materi kelas 11 dengan materi poros Indonesia ya sebagai poros maritim dunia. Hari ini kita akan mempelajari Indonesia dilihat dari perairannya. Akan Ibu share screen. Indonesia sebagai poros maritim Indonesia. Nah, ini peta Indonesia ya yang minggu sebelumnya sudah kalian coba untuk membuat masing-masing berkaitan dengan perairan wilayah Indonesia. Di sini terlihat ya berapa luas wilayah perairan Indonesia, dan harus kalian pahami di mana setiap perairan yang dimiliki oleh sebuah negara itu ada wilayah-wilayah kekuasaan yang disepakati internasional, mulai dari laut wilayah perairan Nusantaranya, lalu kemudian zona ekonomi eksklusifnya. Dan di sini ternyata kalau kita lihat Indonesia itu dari luas perairannya memiliki kurang lebih 5,8 juta kilometer persegi. Dan ini adalah luasnya laut Indonesia yang dimiliki setelah wilayah daratannya. Dan ternyata memang lebih luas lautannya atau perairannya. Sehingga Indonesia bisa disebut negara kepulauan. Gitu. Kenapa dikatakan negara kepulauan? Gitu. Tapi ada istilah negara maritim. Nah, ini adalah dua istilah atau dua sebutan yang berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Ya. Kalau negara kepulauan itu sebuah negara yang memiliki wilayah laut yang luas, tapi belum dimanfaatkan. Jadi istilahnya adalah sebuah negara yang memiliki wilayah laut yang luas saja. Tapi kalau untuk negara maritim adalah sebuah negara yang memang memiliki wilayah laut yang luas dan bisa dimanfaatkan atau memang mampu memanfaatkannya. Dan Indonesia punya potensi ini. Ketika Indonesia disebut negara kepulauan, memiliki luas wilayah laut yang cukup luas, bisa dijadikan negara maritim. Nah, kita lihat ya bagaimana potensi yang dimiliki ketika memang tadi Indonesia bisa dijadikan negara maritim. Bisa menjadi negara maritim atau tadi menjadi poros maritim dunia. Nah, mulai dari luasnya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia. Sebesar 95.000 kilometer ya. Kemudian memiliki kurang lebih 14.000 pulau. Dan di sini ya, disimpulkan bahwa memang luas wilayah negara Indonesia 70%-nya adalah perairan. Jadi 30%-nya daratan, 70%-nya perairan. Nah, ketika Indonesia memiliki 70% perairan, disitulah potensi terbesar yang dimiliki oleh Indonesia ya. Potensinya apa? Nah, potensinya pertama memiliki kekayaan ikan ya yang melimpah. Karena memang tadi ya sumber laut adalah yang pertama adalah sumber perikanan. Dan ikan ini ya bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Lalu yang kedua, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati ya. Mulai dari atau keanekaragaman keindahan alamnya ya. Mulai dari terumbu karang,
yang tidak sedikit jumlahnya, lalu lahan mangrovenya. Nah, itulah potensi sebagian yang dimiliki oleh kekayaan wilayah Indonesia. Ditambah yang lain ada sumber tambangnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian dilihat dari eh, wilayah laut di dunia, ternyata wilayah Indonesia itu strategis ya, antara dua samudra dan dua benua, sehingga dari posisinya ini Indonesia bisa menjadi alur perdagangan dunia, alur perdagangan laut bagi banyak negara. Ya, dan disinilah kita harus mampu mengelolanya gitu, dan mampu menjaganya. Nah, makanya akan banyak tantangan ya yang akan dihadapi ketika memang Indonesia akan dijadikan poros maritim dunia. Salah satunya apa gitu ya? Akan banyak ya maraknya illegal fishing ya, gitu. Kemudian konflik dengan negara tetangga ketika pemanfaatan sumber daya alam lautan. Kemudian tidak apa namanya berkaitan dengan penduduk ya di sekitar pantai gitu. Nanti akan ada juga tantangan-tantangan atau permasalahan yang muncul yang harus diselesaikan. Oleh karena itu banyak hal yang bisa dilakukan atau diwujudkan ketika ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, disinilah potensi yang bisa dikembangkan ya, seperti pemanfaatan perikanannya, ya, lalu pemanfaatan sumber energinya, kemudian ekowisata baharinya, ya, dan yang lain-lainnya, ya, seperti itu. Nah, itu yang bisa dilakukan ke depannya. Makanya untuk kita di Kabupaten Bogor dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, ya, setidaknya ada kontribusi ya yang bisa dilakukan. Seperti di sini menjaga lingkungan hulu ya, gitu, agar terjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan lautan. Nah, itu sedikit ulasan mengenai poros maritim Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pemahaman. Gua akhiri dengan Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.